hari ini koneksi, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita terkait dengan kendala-kendala saya pada proses pembelajaran, Pak. Selamat pagi, Bu Rizky. Kabar saya untuk hari ini baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan untuk hari ini, Bu? Iya, baik, Pak. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya itu merasa kayaknya ada beberapa murid di kelas saya itu, Pak, yang saya ajarkan, ada yang kurang bersemangat begitu, Pak, pada saat mengikuti proses pembelajaran saya. Padahal saya itu sudah memetakan mereka itu, Pak, sesuai dengan kebutuhan profil gaya belajar murid itu sendiri, Pak. Jadi menurut Ibu Rizky nih, apa yang Ibu Rizky harapkan dari obrolan kita untuk hari ini, Bu? Iya, Pak. Jadi terkait obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi dari Bapak atas permasalahan yang saya alami begitu, Pak, terkait dengan kurang bersemangatnya murid-murid dalam proses pembelajaran saya, Pak. Oh gitu ya, Bu. Iya. Menurut Ibu Rizky sendiri, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran bersamaan dengan Ibu terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Iya, Pak, kalau saya ingat kembali proses yang menyebabkan murid-murid saya kurang bersemangat dalam proses pembelajaran saya itu, Pak, yang pertama yaitu mungkin, Pak, pembelajaran saya itu kurang adanya media pembelajaran dan mungkin pada saat saya mengajar itu terlalu monoton, mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara dalam bahasa Inggris tanpa melihat atau menyesuaikan kebutuhan murid itu sendiri, Pak. Dan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya, Pak, untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya, Bu. Saya pikir kira-kira apa saja yang dapat membuat murid kurang bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan di kelas, Bu? Iya, menurut saya, Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran saya itu yang asik, kemudian tidak monoton dan mungkin tidak membosankan. Oh gitu ya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran bahasa Inggris menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya, Pak, pembelajaran saya itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian pada saat saya memulai aktivitas pembelajaran, pertama itu harus dimulai dengan mungkin speaking ataupun games supaya pembelajaran menarik dan mereka tidak bosan begitu, Pak. Serta pada saat saya berbicara bahasa Inggris mungkin harus disertai dengan bahasa Indonesia, Pak, supaya mereka paham apa yang saya terangkan. Oke, baik, Bu. Lalu menurut Ibu nih, mengenai tugas. Nah, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebabnya? Sehingga murid-murid Ibu kurang bersemangat dalam pengumpulan tugas-tugas bahasa Inggris yang diberikan kepada anak-anak murid Ibu.
Iya Pak, kemungkinan pada saat saya memberikan tugas itu mungkin terlalu banyak, kemudian berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya eh, melihat atau tanpa saya memberikan sumber atau media pembelajaran yang beragam dan mengasihkan, sehingga mereka menjadi jenuh begitu Pak, bosan, jenuh, dan akhirnya mereka kurang bersemangat. Tapi Ibu mohon maaf sebelumnya nih, Ya kalau Pak. boleh saya tahu Ibu, Ya. Ibu menggunakan sumber-sumber media atau sumber belajar seperti apa saja yang Ibu terapkan di dalam kelas Ibu? Iya Pak. Jadi saya itu hanya menggunakan apa namanya itu buku teks Pak, ya buku teks yang ada di perpustakaan saja Pak. Iya. Oh, Ibu menggunakan buku teks saja ya Bu di Iya. perpustakaan. Nah, Iya. menurut Ibu nih, adakah sumber-sumber belajar yang lain atau media-media yang lain yang Ibu gunakan saat proses pembelajaran selain buku teks yang Ibu gunakan di perpustakaan menurut Ibu? Iya Pak. Jadi begini Pak, saya pikir untuk media itu banyak ya Pak. Jadi sumber-sumber belajar media. Jadi sumber belajar di sini misalkan video YouTube, artikel blog maupun tulisan ilmiah yang ada di internet, ataupun bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak hari ini, yang sekarang ini. Sehingga sesuai dengan gaya belajar murid itu sendiri Pak. Ya. Oke, baik Bu. Nah, Ya. saya secara jujur saya juga pun sepaham dengan apa yang Ibu Ya. barusan sampaikan nih. Ya. Dalam hal ini saya yakin bahwa bila dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar dan media yang Ibu gunakan, pasti membuat murid-murid merasa antusias. Nah, pasti mereka merasa antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris lewat media atau sumber-sumber belajar yang lain yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri, kadangkala juga pun siswa juga pun merasa bahwa mata pelajaran ini sangat-sangat membosankan mungkin menurut ukuran pemikiran mereka, sehingga perlu kita sebagai guru perlu mengadakan strategi-strategi atau media-media yang menarik minat gaya belajar daripada anak itu sendiri. Iya. Nah, jadi sekarang rencana Ibu ke depannya untuk dapat menyelesaikan masalah pembelajaran ini di kelas itu seperti gimana Bu menurut Ibu? Iya, jadi insya Allah Pak, jadi kedepannya nanti mungkin yang pertama yang saya akan rancang dalam pembelajaran saya itu, yaitu saya harus bisa menggunakan situasi itu menjadi situasi yang sangat menyaksikan dengan menggunakan sumber belajar dan media-media yang menarik Pak, yang beragam. Kemudian yang kedua saya juga akan memberikan tugas-tugas yang mungkin tidak boleh terlalu banyak, dan tentu tugasnya itu harus sesuai dengan bakat dan minat murid itu sendiri. Serta saya akan melaksanakan itu Pak pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa begitu Pak, tetapi mereka akan dengan senangnya mengerjakan tugas dengan bakat dan minat mereka serta profil gaya belajar mereka sendiri, yaitu misal menggunakan bentuk tugas itu dalam bentuk drama, lagu, pantun, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya begitu Pak. Iya, baik Bu. Ya, saya jujur Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi sangat menarik bagi saya secara pribadi terkait dengan apa yang Ibu barusan jelaskan, bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, itu sendiri
sangat terkesan. Nah, dalam hal ini sifatnya adalah tidak memaksa. Nah, sifatnya tidak memaksa, akan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu sendiri. Nah, di dalamnya sesuai dengan contoh-contoh yang tadi ibu sudah sampaikan, bahwa di dalamnya ada drama, ada lagu, ada puisi, pantun dan sebagainya. Nah, itu sangat saya pikir sangat menarik untuk murid itu sendiri. Nah, oke, baik Bu. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa sangat-sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa sekali Ibu. Nah, kelanjutannya rencana Ibu mudah-mudahan ya Bu Rizky ya, mudah-mudahan ke depannya Ibu berhasil ya dalam proses penerapan strategi pembelajaran Ibu ke depan di dalam kelas Ibu. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi solusi dan sharing dari Pak sehingga kendala-kendala terkait dengan proses pembelajaran kepada murid-murid yang kurang antusias, mudah-mudahan bisa mereka belajar dengan senang dan mengasihkan, apalagi ini pembelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi terima kasih Pak atas solusinya tadi dan sarannya, serta kita saling sharing dengan harapan saya dapat merancang pembelajaran yang menarik Pak. Ya, jadi menarik dan menyenangkan sesuai dengan profil belajar murid itu sendiri Pak. Jadi terima kasih Pak atas sama-sama Ibu terkait keluhan saya tadi. Ya Pak. Ya, terima kasih Bu Rizky ya. Terima kasih, kedepannya saya yakin percaya pasti Ibu bisa Ibu. Iya Pak, ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya kita bisa saling sharing lagi Pak terkait kendala terkait dengan proses pembelajaran. Ya Pak. Boleh Bu, boleh Bu. Ya, sama-sama Ibu Rizky. Selamat siang Bu.